Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek dan Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf usaha yang berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif. Salah satu tugas pemenuhan dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 bersama saya Irma Rata Dewi dan rekan saya nanti Ahmad Zahran Nyamar yang juga selaku calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, ya, saya mau dengar semangat Bapak Ibu. Mana semangatnya Bapak Ibu? Saya mau dengar semangatnya. Semangat SMK bisa, SMK hebat, SMK satu jawaban. Baik. Baca lagi SMK bisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya senang sekali berada di antara Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu guru SMK Satu Dongar yang berprestasi. Ya. Berikutnya akan dijelaskan segitiga restitusi oleh rekan saya Ahmad Zahrani Azhar. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Semangat. Semangat. Kalau tadi rekan kami Bu Dema menyatakan beberapa hal terkait dengan positif, salah satunya demokrasi nomor guru. Kemudian di sini saya akan berbagi tentang segitiga restitusi. Sebelumnya, ada yang tahu siapa? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun terhadap segala kodrat yang ada pada diri anak. Dia mengatakan kodrat itu kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Kodrat alamnya kodrat yang berada di dalam diri anak-anak itu sendiri, di lingkungan masyarakatnya. Kemudian kodrat zamannya itu sesuai dengan kondisi zaman. Tugasnya guru hanya mengontrolnya. Itu kata Ki Hajar Dewantara dalam bukunya. Bapak Ibu guru pasti pernah menemukan kasus di dalam kelas. Dan ini pasti sering kita ketahui, pasti sering kita temukan. Yang pertama, ketiduran saat kita menjelaskan. Pasti sering. Kemudian siswa biasanya gabut ketika menjelaskan. Dan yang selanjutnya ini terjadi di guru produktif, kalau itu ya presiden dan sebagainya. Mereka terkadang lupa membawa baju praktis atau baju seragam ketika berada di bengkel. Entah itu dengan alasan sekian dan lain sebagainya. Lantas dengan hal yang seperti itu, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak Ibu kalau menemukan kasus yang demikian tadi? Pak Andi, bagaimana? Saya hukum Pak. Pertama mungkin ya saya panggil. Iya. Saya panggil kemudian berbicara secara personal. Kemudian memberikan waktu untuk mengungkap alasan dan apa ya kira-kira mengambil kesalahan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Tapi kalau dia melakukannya lagi, mungkin saya pribadi akan memberikan ada konsekuensi seperti misalkan memberikan semacam hukuman
hukuman ringan yang bisa membuatnya berubah. Artinya bahwa kita ingin kesalahan tersebut tidak dilakukan lagi dalam jangka waktu tertentu, artinya jangka waktu yang panjang. Mungkin dengan hukuman itu kita lihat, misalkan porsi yang kecil, kita lihat hukuman itu hanya berimbas pendek, seminggu kemudian diulangi lagi. Yang kita inginkan sebetulnya adalah ketika kita memberikan hukuman atau tindakan, ada imbas supaya tidak mengulangi kesalahan itu lagi untuk jangka waktu yang lama. Mungkin ya, kalau di kondisi anak tadi yang tertuduh, biasanya langsung kita tegur, membangunkannya efek, dan tidak sedikit kita memarahinya. Betul atau betul? Kemudian yang kedua, lalu pasti kita memanggil sebagian siswa yang lalu tersebut, kita kasih hukuman, entah itu kita kasih terus dan lain sebagainya. Itulah pasti saat ini banyak masih menggunakan hal-hal yang seperti ini. Kemudian bagi yang tidak bawa seragam, ada sebagian mungkin yang tidak mengikut sertakan siswa-siswa tersebut masuk dalam ruang praktikum, dan itu kalau kita lihat masih saja. Kesimpulannya masih berbaur dengan hukuman dan sampai kadang ada yang. Tapi di konsep yang sekarang, apalagi kita melihat tadi konsep yang dipaparkan oleh Kak Jawantara, bahwasanya kita ini tugasnya hanya menuntut, tugasnya hanya menuntut, membimbing, dan bukan untuk memukul. Karena sekarang kalau kita lihat di dunia sekarang, kalau kita kaitannya dengan kekerasan, ya konsekuensinya bisa tersendiri. Kan polisi yang mana? Kemudian Bapak Ibu, Dian Gosson, salah satu pakar pendidikan yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di Kanada. Beliau memaparkan beberapa solusi, salah satunya dengan membuat konsep pendekatan restitusi namanya. Apa itu? Di sini konsepnya itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke dalam kelasnya dengan karakternya yang lebih baik. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa proses kolaboratif menyadarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah yang mereka buat, kemudian membantu murid tersebut berpikir seperti orang yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Misalkan terjadi kegaduhan, mereka sampai berkelahi dengan temannya, ya ada rasa tanggung jawab di antara mereka. Kemudian di sini juga memiliki tujuan yang sangat positif. Salah satunya tadi untuk meningkatkan disiplin positif. Kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan yang mereka perbuat. Dian Gosson merumusnya ke dalam segitiga yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling bawahnya yaitu menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini bisa dalam bentuk peraturan atau yang paling bagus adalah keyakinan kelas ini. Itu kita dorong ke arah sana. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau bahasanya Dian Gosson itu stability.
bukan mengidentifikasi kesalahannya, bukan, tapi memberi penguatan terhadap kesalahannya tersebut. Bukan kita meremehkan masalahnya atau membuat dia merasa bersalah, bukan, tapi mengkaji, memberi penguatan terhadap permasalahan tersebut. Ada beberapa kalimat yang diberikan oleh dosen di sini. Bisa berupa yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kata-katanya. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya di sini, misalkan ada dua siswa yang berkelahi, bukan mencari siapa sih sebenarnya yang sekian duluan salah, yang duluan mengumpul dan lain-lain, bukan. Tapi kita secara berkolaborasi mencari menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kata yang terakhir yaitu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan ke siswa ketika terjadi suatu masalah di siswa tersebut. Selanjutnya, validasi kebutuhan atau validate the behavior. Apa itu Bapak Ibu? Nah, membantu siswa untuk mengenali basic atau kebutuhan yang dimilikinya ketika melakukan kesalahan uji. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah menemukan basic needs-nya. Apakah itu power, freedom, love, belong, fun atau survive. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru mengkaji sebenarnya masalah yang terjadi, misalkan tadi konsep masalahnya ngantuk. Nah, sebenarnya kamu ngantuk ini kenapa sih? Ada apa sih? Kita kaji. Inti masalahmu di sini itu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Di sini dosen mencontohkan dengan beberapa kalimat. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kalau kembali ke permasalahan awal, kamu kok kelihatan ngantuk berat. Kira-kira alasan kamu ngantuk kenapa sih? Sampai dibawa ke kelas. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap tersebut, tapi tambahkan sikap yang lain, yang lebih baru, yang lebih baik dari yang tadi. Kira-kira maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul, misalkan terjadi perkelahian? Kita sampaikan yang kalimat seperti ini. Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini beberapa kalimat yang bisa kita berikan ke siswa di posisi kontrol yang di posisi segitiga seperti yang selanjutnya, yaitu validasi kebutuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu menyayangkan keyakinan atau set belief. Apa itu Bapak Ibu? Nah ini ya. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial serta nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini dosen membuat beberapa kalimat semisal, misalkan, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Apa kira-kira keyakinan yang nak langgar? Kira-kira nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dan kelas seperti apa sih yang kita inginkan? Kemudian selanjutnya kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan yang selanjutnya
Jadi hal awal yang saya berikan itu adalah menerangkan tentang konsep MOU pembelajaran ini. Setelah itu kemudian saya memberikan izin kepada siswa untuk menuliskan saran masukannya terhadap kesepakatan yang telah saya buat. Di sini untuk menghindari kepar tadi, saya tidak menulis dengan baik. Saya buat dalam konsep Google Form. Jadi di Google Form itu saya kasih link, saya kasih pertanyaan, kemudian dia jawab. Dia jawab. Setelah dijawab, kemudian kita seleksi mana kira-kira jawaban siswa-siswa itu yang mendekati, yang hampir-hampir sama semuanya di MOU pembelajaran ini. Misalkan contohnya seperti ini form masukan untuk pembelajaran.